Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas UTS Data Mining dari kelompok 3 dengan kami yang beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama, Kenalkan nama saya Angga Muhammad Gali dengan NIM 2022 Perkenalkan, nama saya Amru Abai dengan NIM 2022-080-1199. Perkenalkan, nama saya Carlos Fernando dengan NIM 2022-080-1035. Perkenalkan, saya Niwan Arbi Ismail dengan NIM 2022-080-1269. Perkenalkan, saya Fajri Zulkudua dengan 2022-0801-103. Pada kali ini kami akan menjelaskan atau menggunakan topik yaitu prediksi kekuatan beton menggunakan linear regresi dan support vector mesin atau SVM pada data manufaktur semen. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Kekuatan beton merupakan faktor penting dalam industri konstruksi karena berperan langsung dalam menjamin keamanan daya tahan struktur bangunan. Untuk mencapai kualitas beton yang diinginkan, berbagai faktor dalam proses manufaktur semen, seperti komposisi, bahan, dan metode pencampuran, harus diperhatikan. Namun, proses pengukuran kekuatan beton secara langsung sering memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, prediksi kekuatan beton berdasarkan parameter komposisi bahan menggunakan teknik data mining menjadi salah satu solusi yang sangat potensial. Dan saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam industri konstruksi, beton adalah bahan utama yang memiliki peran penting dalam membangun struktur yang kuat dan tahan lama. Namun, kualitas dan kekuatan beton sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan penyusunannya, seperti semen, air, pasir, agregat kasar, serta berbagai aditif. Pencampuran yang tidak tepat dapat menghasilkan beton yang rapuh dan berisiko menurunkan ketahanan bangunan terhadap beban, cuaca, serta faktor eksternal lainnya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komposisi bahan-bahan penyusun beton dan memperkirakan kekuatan umur beton, mengingat bahwa kekuatan tekan beton merupakan fungsi non-linear dari umur beton serta komposisi bahan-bahannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara setiap bahan utama termasuk semen, slag dari tungku sembur, flash ash, air, supraelastisir terhadap kekuatan tekan beton pada umur tertentu. Tujuan penelitian 2, mengidentifikasi kontribusi atau pengaruh relatif dari masing-masing bahan terhadap kekuatan tekan beton, dengan harapan dapat menentukan campuran optimal yang menghasilkan kekuatan tekan maksimal. Mengembangkan model prediktif yang dapat memperkirakan kekuatan tekan beton berdasarkan komposisi bahan dan umur beton. Urgensi atau kontribusi penelitian. Dampak lingkungan produksi semen adalah salah satu sumber utama emisi karbon dioksida atau CO2 yang berdampak signifikan pada perubahan iklim. Efisiensi energi proses produk semen membutuhkan energi yang sangat besar. Meningkatkan efisiensi energi dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Urgensi atau kontribusi penelitian 1.1. Yang ketiga, kemudian kualitas dan daya tahan material. Beton merupakan material bangunan yang layak digunakan di berbagai konstruksi. Yang keempat, pemanfaatan limbah industri. Banyak penelitian berfokus pada pembangunan material limbah seperti abu terbang, selak baja, atau limbah kaca sebagai substitusi bahan baku beton. Urgensi atau kontribusi penelitian 1.2. Yang kelima, ketersediaan sumber daya alam. Penelitian yang meneliti alternatif bahan baku semen dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya alam yang terus menipis. Yang keenam, inovasi dan aplikasi baru. Pengembangan beton yang lebih ringan, lebih kuat, atau yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri merupakan kontribusi signifikan dalam industri konstruksi modern.
Metode 1.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dataset Concentrate Compressive Strength yang tersedia di situs Kaggle, tepatnya pada tautan Kaggle Semen Manufaktur Centered Dataset. Dataset ini berisi informasi mengenai komposisi bahan untuk campuran beton seperti jumlah semen, air, abu terbang, agregat halus, agregat kasar, dan adiktif, serta kekuatan tekanan beton yang dihasilkan sebagai variabel target. Metode 1.1. Sebelum digunakan dalam pemodelan, data ini melalui tahap praproses untuk memastikan tidak adanya nilai yang hilang dan untuk menormalisasi rentang data setiap variabel input. Praproses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi model prediksi yang akan dibangun, yaitu linear regression dan super vector machine. Algoritma yang digunakan adalah linear regression dan super vector machine. Tools yang digunakan dalam penelitian ini, Google Colab digunakan sebagai platform pemrograman untuk mengimplementasikan model prediksi kekuatan beton menggunakan linear regression dan super vector machine. Berikut merupakan flow data dari kode yang nantinya akan digunakan. Yang pertama yaitu memuat dataset yang nantinya akan kita gunakan, kemudian menampilkan informasi dataset, kemudian memeriksa apakah terdapat nilai yang hilang, kemudian menggantinya dengan nilai 0, lalu melakukan isi kolom kategori dengan unknown. Selanjutnya, menampilkan informasi setelah dilakukan pembersihan pada dataset. Selanjutnya, memeriksa apakah tipe data dari kolom-kolom tersebut. Lalu, melakukan set kolom strength sebagai target. Lalu, melakukan konversi strength menjadi 3 kategori, yaitu lemah, sedang, dan juga kuat. Selanjutnya, memisahkan fitur dengan target, lalu menormalisasi fitur menggunakan standar scalar. Selanjutnya itu memisahkan dataset pelatihan dan pengujian dengan rasio yang berbeda, kemudian melatih model dengan menggunakan regresi linear serta regresi logistik. Random forest di sini ditambahkan karena dinilai random forest memiliki nilai uji yang lebih tinggi daripada kedua model tersebut. Selanjutnya prediksi dan evaluasi model pada saat pengujian. Kemudian mencatat matriks evaluasi seperti RMSE, R2, serta akurasinya. Selanjutnya, menyimpan hasil tersebut ke dalam data frame, kemudian menampilkan hasil evaluasi, serta melakukan visualisasi terhadap hasil evaluasi. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan metode 1. Nah, untuk metode yang akan kami gunakan untuk toolsnya adalah menggunakan Google Colab sebagai platform berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengeksekusi kode seperti Python secara interaktif tanpa perlu menginstal Python pada perangkat lunak komputer. Kemudian library Python ini menggunakan akses GPU atau TPU untuk mempercepat komputasi serta melakukan penyimpanan data dan hasil secara otomatis. Selanjutnya untuk penjelasan pada bagian kode. Pada bagian awal kode ini dilakukan
import library yang diperlukan dan akan digunakan dalam pemanggilan dan juga pengelolaan dataset yang dibutuhkan. Setelah pemanggilan library dilakukan pemuatan dataset yang diambil dari Google Drive, kemudian ditampilkan tampilan awal dari kolom-kolom yang ada pada dataset tersebut. Selanjutnya, ini merupakan tampilan atau output dari tabel sebelumnya yang sudah dieksekusi. Di sini kita dapat melihat beberapa kolom seperti kolom semen, slag, ash, water, super plastik, kekuatan, strength, dan sebagainya. Selanjutnya, pada bagian kode ini kita melakukan penggantian data pada kolom yang kosong dengan nilai 0, kemudian melakukan penentuan fitur target pada kolom strength, kemudian mengonversi target menjadi sebuah kategori untuk logistik regresi. Kemudian melakukan normalisasi fitur, melakukan penyimpanan hasil evaluasi, dan melakukan pembagian data dengan rasio yang berbeda. Pada rasio ini digunakan 70-30, 80-20, serta 60-40. Untuk selanjutnya, pada bagian ini dilakukan pelatihan model serta evaluasi dengan algoritma yang digunakan. Di sini digunakan linear regresi, random forest, serta logistik regresi. Dengan catatan random forest ditambahkan karena dinilai random forest memiliki nilai atau hasil uji yang lebih tinggi dari keduanya. Untuk selanjutnya, pada bagian ini mengubah hasil evaluasi ke dalam sebuah data frame, kemudian dilakukan visualisasi dan ditampilkan grafik. Ini merupakan output dari kodenya. Di sini juga kita dapat melihat bahwa ada hasil uji terhadap 3 algoritma yang digunakan, yaitu random forest, kemudian logistik regresi, serta logistik regresi, linear regresi, dan juga random forest. Untuk selanjutnya merupakan gambar grafik dari hasil tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita bisa melihat bahwa pada garis biru pada grafik di sebelah kiri menunjukkan nilai RMSE untuk model linear regresi itu pada setiap iterasinya dimulai dari nilai 11 pada iterasi pertamanya, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai nilai 9 pada iterasi ketiga, yang menunjukkan bahwa model menjadi lebih akurat dalam memprediksi kekuatan beton pada tiap iterasi. Kemudian pada garis oranye di sebelah kiri untuk random forest menunjukkan nilai yang lebih rendah daripada linear regresi di setiap iterasi, yang menunjukkan bahwa model random forest memberikan prediksi yang lebih baik untuk data yang digunakan, serta lebih andal dan akurat dibandingkan linear regresi. Untuk pada grafik yang sebelah kanan, menunjukkan akurasi model logistik regresi dengan mengklasifikasikan kekuatan beton, lemah, sedang, ataupun kuat pada setiap iterasi. Pada model tersebut terjadi fluktuasi yang dimulai dengan nilai sekitar 46% atau 0,46 pada iterasi pertama, selanjutnya turun drastis pada iterasi kedua hingga 36% dan kembali meningkat ke 46% pada iterasi ketiganya.
Pada bagian ini dilakukan uji model dengan contoh data baru yang diinputkan. Di sini kita membuat nilai baru pada kolomnya untuk semen, slag, es, water, superplastik, Corsi egg, fine egg, dan juga nilai age atau umur. Pada bagian ini juga kita dapat melihat bahwa di sini ada output atau hasil keluaran dari kode tersebut, yaitu prediksi kekuatan beton pada linear regresi, random forest, dan juga prediksi kategori pada kekuatan beton logistik regresi. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan nilai RMSE dan R2, random forest adalah algoritma terbaik dan cocok untuk data seni ini dengan hasil yang konsisten lebih baik dan memprediksi variabel strength. Random forest berhasil mencapai RMSE yang lebih rendah sekitar 4,87 dan R2 hingga 0,92 yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan linear regresi dan juga logistik regresi. Baik, sekian atas presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.